Kalian sudah nonton tayangan Mata Najwa dari Solo, dari kediaman Pak Jokowi? Soal isi wawancaranya, memang nggak ada yang istimewa. Yang dibahas cenderung datar-datar saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, tampaknya banyak hal menarik yang patut kita bedah dari tayangan Mata Najwa yang spesial ini. Yang menampilkan secara eksklusif wawancara pertama Pak Jokowi pasca lengser dari singgasana Presiden Republik Indonesia. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan dari penampilan Pak Jokowi di Mata Najwa tersebut? Yang pertama, yang sangat menarik perhatian, dalam tayangan tersebut, Mbak Nana sampai 4 kali berucap. Dia sampai 4 kali menegaskan kalau kedatangannya ke Solo dan ke kediaman Pak Jokowi adalah atas undangan dari Pak Jokowi. Ini harus dicatat ya, bukan Mbak Nana yang ambil inisiatif buat datang dan minta waktu wawancara. Tapi ini adalah undangan dari pihak Pak Jokowi. Adalah pihak Pak Jokowi sendiri yang meminta buat tampil di Mata Najwa. Adalah Pak Jokowi yang mengambil inisiatif buat tampil di Mata Najwa. Menarik kan? Jadi walaupun dalam tayangan tersebut terkesan Pak Jokowi nggak ngoyo-ngoyo buat diwawancarai, tapi dari apa yang diungkap oleh Mbak Nana sampai 4 kali di tayangan tersebut, Mbak Nana kayaknya memang sengaja menegaskan soal siapa yang berinisiatif untuk pertemuan mereka ini. Dia mengatakannya sampai 4 kali. Jadi kita pastinya paham kalau yang sebetulnya kepingin atau ngebet tampil di Mata Najwa adalah Pak Jokowi sendiri. Soal fakta yang pertama ini, gimana nih kalau menurut kalian? Menarik kedua yang dibocorkan oleh Mbak Nana dalam tayangan Mata Najwa eksklusif Pak Jokowi adalah soal durasi pembicaraan mereka. Informasi ini tampaknya juga sengaja dibocorkan sama Mbak Nana di akhir tayangan, ketika dia sudah sendirian di dalam mobil yang membawanya pulang dari rumah Pak Jokowi. Jadi di penutup acara, Mbak Nana bilang kalau pembicaraannya dengan Pak Jokowi cukup panjang, sampai sekitar 2 jam lamanya. Pembicaraan di antara Pak Jokowi dan Mbak Nana sampai 2 jam lamanya. Tapinya, nah ini yang menarik dan patut kita catat juga. Ternyata pembicaraan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa cuma sekitar 20 menit saja. Jadi tampaknya ada obrolan selama sekitar 1,5 jam yang bukan buat konsumsi publik. Pak Jokowi tampaknya nggak mau semua ucapan-ucapannya ditayangkan secara terbuka ke publik. Bisa jadi Mbak Nana memang banyak menanyakan hal-hal sensitif kepada Pak Jokowi. Bisa jadi seperti biasa Mbak Nana tampil kritis dalam mewawancarai Pak Jokowi. Tapinya nih, Pak Jokowi tampaknya nggak mau menjawab secara terbuka pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Jadi pertanyaan kritis kita sekarang, yang jadi tanda tanya besar kita, pertanyaan apa saja dari Mbak Nana yang nggak dijawab oleh Pak Jokowi secara terbuka? Apa saja ucapan-ucapan Pak Jokowi yang dia nggak mau diketahui sama publik? Apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi dari pengetahuan publik? Kalau menurut kalian, apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi kepada publik? Pastinya banyak ya. Hal menarik ketiga yang patut kita cermati dalam tayangan Mata Najwa adalah koreografi yang sepertinya memang disengaja. Ini benar-benar terlihat ada skenarionya. Kedatangan Mbak Nana tampak berbarengan dengan kedatangan sekelompok masyarakat ke rumah Pak Jokowi buat sekedar salaman dan berfoto. Sepertinya memang sudah dirancang supaya kedatangan warga masyarakat ke rumah Pak Jokowi tersorot oleh kamera dan masuk dalam tayangan Mata Najwa. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan
oleh Mbak Rini Budoyo. Hal-hal seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat supaya kita dapat mengerti dan mudah untuk memahami perjalanan politik ke depannya, yang dimana sulit untuk ditebak saat-saat ini. Kadang lawan pun bisa jadi teman, bahkan teman pun juga bisa jadi lawan. Dan itu terjadi karena ambisi-ambisi kekuasaan yang besar yang dimainkan oleh para oknum-oknum pejabat tertentu. Nah, ketika kita melihat ya di media sosial kita ada seorang mantan presidennya, tentunya itu adalah Joko Widodo, yang memang sering sekali viral dan muncul di beranda kita. Ada apa sebenarnya sih? Kenapa Jokowi ini selalu diserang bertubi-tubi? Kenapa? Apa dia membuat suatu dosa yang sangat fatal, ataupun kesalahannya yang memang itu sangat melekat di hati masyarakat dan sulit untuk dilupakan? Dan juga hadir seorang jurnalis senior, yaitu yang memiliki juga acara program TV Mata Najwa, ketika ia diundang oleh Jokowi. Ketika kita melihat bahwa salah satu mantan presiden harusnya tidak perlu lagi lah suatu elektabilitas, popularitas, itu tidak perlu, karena dia sudah mencapai titik yang memang itu pemerintahan tertinggi sebagai presiden. Tetapi lucunya, ironinya, ketika dia masih mengundang Najwa Shihab, ya, ketika ditanya tentang program IKN, ya, karena Najwa Shihab begitu tegas ya, begitu tajam juga memberikan komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan terhadap seorang Jokowi. Dengan santai, seorang Jokowi menjawab semuanya itu, dan dia tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, apa yang dikatakan oleh masyarakat Indonesia. Bagi dia tetap berdiri tegak, itu yang penting. Nah, teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar ya. Dalam hal ini dari Naraja Narasira mengatakan, Jokowi adalah seorang ahli politik Indonesia yang sangat berambisi. Diinginkannya untuk memerintah Indonesia, kalau boleh untuk selama hidupnya. Dipasangkan Gibran untuk melanjutkan misi dan visinya. Digerakkan usaha seawal sekarang supaya Gibran secepat berupaya untuk menempatkan jabatan presiden. Indonesia lepas Prabowo, beliau nampaknya hanya memikirkan kepentingan diri, dinastinya, bukan rakyat Indonesia yang perlu dibela. Itu bagi Jokowi, itu bagi Gibran. Artinya, duduknya seorang Gibran di sana sebagai wakil presiden itu bukan visi misi Prabowo yang ia lanjutkan, tetapi ada niatan terselubung yang dimana seorang Jokowi menitipkan suatu pesan sebelum dilantik. Gibran harus melanjutkan hal ini, dan itulah yang sekarang ini dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia, supaya kekhawatiran itu akan terbuka dan secara terang benderang diketahui oleh masyarakat. Yang terlebih penting yaitu Prabowo harus mengetahui hal ini, karena ketika Prabowo sudah mengetahui, maka yang bergerak mengambil tindakan tegas yaitu Prabowo untuk kebaikan kabinet merah putih selama 5 tahun ke depan. Disampaikan lagi di sini, koruptor diternak untuk bikin rugi besar NKRI. Laut dijual, pasir laut dijual, hutan besar untuk yang nggak bermanfaat. Masih tidak malu pada rakyat Indonesia? Ya, tentunya orang-orang yang terlalu berambisi, mereka tidak memikirkan dampaknya, mereka tidak memikirkan suatu kemaluan itu. Tetapi yang mereka fokuskan bagaimana mereka mampu sampai di titik yang mereka inginkan, sekalipun menghalalkan segala macam cara. Harapan para media jangan sering-sering meliput Jokowi. Buat apa coba? Ya, semakin sering diliput, semakin senang dia. Dia orangnya senang jadi pusat perhatian. Pak Jokowi salah orang. Harusnya bukan Mbak Nana yang diundang ke Solo, tapi harusnya Abu Janda, baru skenarionya jalan total. Ketika dia mengundang Mbak Najwa Shihab, dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan bersifat skakmat. Ketika Jokowi diskakmat oleh Najwa Shihab, dan mungkin bisa saja dia kesal. Ya, dia kesal terhadap Mbak Najwa Shihab. Ya, Mbak Nana memang cerdas, saat tiba dan bersalaman dengan Jokowi langsung mengucapkan terima kasih kepadanya atas undangannya. Di sini dan terlihat betapa jujurnya Mbak Nana, sekaligus juga itu sebuah kata-kata untuk mencegah framing-framing
yang tak sesuai fakta. Jadi para buzzernya nggak mungkin akan menarasikan kalau iya walau nggak menjabat tapi masih aja magnet pemberitaan. Buktinya di wawancara Najwa Shihab gitu loh. Ternyata Mbak Najwa Shihab tidak termakan akan hal itu. Dia langsung menyampaikan bahwa undangan dari Pak Jokowi, terima kasih akan hal itu. Ya, kalau kita melihat dengan berbagai macam hal saat-saat ini, situasi-situasi dan gerakan-gerakan politik seorang Jokowi, ternyata dia masih belum pensiun, dia masih belum berhenti cawe-cawe, dia masih menginginkan segala sesuatu. Namun pertanyaannya sekarang yang perlu kita pecahkan bolanya adalah apa kemauan Jokowi, apa yang sedang direncanakan oleh Jokowi. Kita tetap berhati-hati akan hal itu supaya kita tidak termakan dengan omongan-omongan yang dinilai itu adalah omongan-omongan perpecahan nantinya. Jika benar ada rekayasa, ngapain juga ditonton? Apa mau melihat mantan yang sen kiri belok kanan, mau nungguin pepesan kosong lagi? Cukup sudah dikibulin dengan 6.000 SMK, 11.000 triliun di saku, investor LN antri buat IKN, tidak utang malah utang menggunung, tidak impor padahal impor mulu. Ya, inilah yang dilakukan oleh Jokowi yang tidak sesuai dengan omongannya. Teman-teman, 4 kejanggalan sudah masuk dalam analisa saya. Ucapan Najwa tentang diundang foto warga, di luar warga sudah sepi saat Najwa pamit di luar gerbang, dan durasi sesungguhnya 2 jam, dan akan ditanyakan kembali jika Pak Jokowi nanti datang ke mata Najwa. Cerdas mata Najwa. Kejanggalan-kejanggalan tersebut sengaja diekspos oleh tim Mata Najwa agar dipublis dan masyarakat tahu akan hal itu. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.